I know with the plan and what black I do can eat. Look at all the robot. Let's go eat. Hi, it's me again, I'm back. Emang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil video kami yang berjudul Proses Kewirausahaan dengan beranggotakan saya sendiri, Muhammad Agung. Ngomong-ngomong, apa sih kewirausahaan itu? Jadi wirausaha itu adalah proses menciptakan hal yang baru, yang inovatif dan kreatif, dan memiliki manfaat bagi orang lain dan mempunyai nilai lebih. Saya Yeni Osana dan teman saya Cindy Amelia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengajar Bapak Daeng Ayub Natuna. Selamat menyaksikan. Nama Fania Fasya Putri. Sebuah proses kewirausahaan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu faktor pemicu kewirausahaan, proses perkembangannya kewirausahaan, ciri-ciri proses pertumbuhan kewirausahaan, langkah-langkah menuju keberhasilan wirausaha, dan faktor pendorong serta penghambat kewirausahaan. Kegiatan atau tahapan pada muatan usaha disebut juga dengan proses kewirausahaan, dan ada berbagai tahapan dalam kewirausahaan, yaitu yang pertama, untuk melakukan usaha diperlukan ide. Untuk menciptakan sebuah ide memang tidak mudah. Sebuah ide dan kesempatan harus dicari dan diperjuangkan. Ada beberapa hal yang membuat lahirnya sebuah ide, yaitu yang pertama, lingkungan yang mengalami perubahan. Yang kedua, harus jeli melihat peluang. Yang ketiga, situasi yang mendesak. Dan yang keempat, terciptanya sebuah ide. Yang kedua, terdapat kendala dalam berwirausaha atau melakukan kegiatan usaha. Ada beberapa kendala yang sering terjadi, yaitu yang pertama, ide yang tidak dapat terrealisasikan atau tidak cukup praktis atau workable. Yang kedua, terikat dengan perusahaan sebelumnya. Yang ketiga, pengetahuan distributor yang minim. Yang keempat, peraturan pemerintah yang menyulitkan sebuah usaha maju atau berkembang. Yang kelima, status wirausaha yang rendah. Yang ketiga, menciptakan sebuah rencana bisnis, yaitu supaya sebuah usaha atau bisnis bisa berjalan dengan lancar, diperlukan perencanaan yang matang dan bukan hanya mengandalkan feeling bisnis dan nekat saja. Secara umum, perencanaan bisnis memuat perencanaan produksi, permodalan, sumber daya, dan pemasaran. Yang keempat, adanya bantuan dari lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan orang lain untuk menciptakan sebuah kesuksesan usaha. Memang terdapat beberapa kekurangan, namun dapat ditutup oleh orang lain, dalam artian seorang wirausaha memerlukan orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Contohnya dari beberapa peluang dari lingkungan, yaitu otak pasar, mencari mitra kerja, SDM, pendidikan dan lingkungan teknik, penasehat bisnis yang kompeten, pemasukan barang yang kompeten, dan modal peran yang sukses. Yang kelima, ada strategi terjun ke dalam pasar. Seseorang calon wirausahaan memerlukan sebuah strategi dengan memikirkan beberapa aspek, yaitu membangun sebuah perusahaan dari awal atau membeli sebuah perusahaan yang sudah ada sebelumnya, atau yang disebut dengan franchising atau waralaba. Strategi ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, yang keenam, ada membentuk organisasi usaha. Proses selanjutnya dalam berwirausaha yaitu membuat atau menentukan bentuk organisasi, antara lain yaitu ada usaha pribadi, ada firma atau partnership, dan perseroan. Penentuan bentuk organisasi ini dipertimbangkan menurut tujuan yang hendak dicapai, akses penguasaan iptek, produksi, kualitas SDM yang dimiliki, skala usaha, serta jaringan dan kemampuan pemasaran. Yang ketujuh, ada faktor yang mempengaruhi
kesuksesannya itu yang pertama ada kurangnya modal, kedua ada peralatan dan metode lama atau tradisional, yang ketiga ada perencanaan bisnis yang tidak ada, perencanaannya tuh nggak ada sebelumnya, kemudian ada minimnya pengetahuan bisnis, enggan bekerja keras, tidak mau mendelegasikan tugas dan wewenang, dan yang terakhir adalah tidak dapat menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, yang kedelapan ada mempertahankan semangat kewirausahaan. Jadi dengan mempertahankan semangat kewirausahaan, seseorang wirausaha akan menumbuhkan jiwa yang ulet dan pantang menyerah dalam berbagai persoalan usaha. Faktor penyebab kegagalan kewirausahaan. Secara umum, keberhasilan dan kegagalan dalam kewirausahaan dapat disebabkan dari berbagai faktor. Yang pertama, kurangnya kepercayaan diri terhadap kewirausahaan. Yang kedua, kurangnya memiliki pengalaman dalam berbagai kewirausahaan, misalnya dalam teknik, keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga, kurangnya mengendalikan keuangan. Agar dapat berjalan dengan lancar, maka aspek keuangan harus benar-benar diperhatikan dalam mengendalikan setiap pengeluaran dan penerimaan dari hasil penjualan produk. Yang keempat, kurang lokasi yang memadai. Apabila salah dalam memilih lokasi, maka berakibat terhambatnya operasi perusahaan. Yang kelima, kurangnya pengawasan. Yang keenam, sikap yang kurang sungguh-sungguh. Setiap yang setengah-setengah usaha, maka akan mengakibatkan usaha menjadi terhambat. Langkah-langkah menuju keberhasilan dalam berwirausaha dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan dan visi bisnis yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu dalam mengerahkan langkah-langkah bisnis Anda. Yang kedua, siap menghadapi risiko. Wirausahawan perlu memiliki kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko, baik waktu maupun uang yang terlibat dalam bisnis. Yang ketiga, buat rencana usaha yang matang. Perencanaan yang baik akan menjadi landasan untuk menjalankan bisnis dengan efisien dan efektif. Yang keempat, organisasi dan pelaksana. Setelah perencanaan dibuat, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi dan menjalankan usaha sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang kelima, kerja keras dan mengembangkan hubungan baik. Wirausahawan harus bekerja keras sesuai dengan kebutuhan bisnisnya dan juga mampu membangun hubungan yang baik dengan mitra usaha serta semua pihak yang terkait. Yang keenam, tanggung jawab terhadap kesuksesan dan kegagalan. Seorang wirausahawan harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan maupun kegagalan bisnisnya. Selanjutnya, berdasarkan kompetensi wirausaha yang disebutkan oleh Setiawan 1996, langkah-langkah keberhasilan berwirausaha meliputi sebagai berikut. Mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Yang kedua, memastikan adanya celah atau peluang pasar yang masih terbuka. Yang ketiga, menyiapkan dana untuk investasi dan operasi. Yang keempat, menyiapkan tempat usaha dan sarana yang dibutuhkan. Yang kelima, merekrut tenaga kerja jika diperlukan. Yang keenam, memasarkan produk atau layanan dengan cermat. Yang ketujuh, menguasai segmen pasar khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan. Perkenalan. Ulang. Pipi. Nah. Kelompok kayak ini ada istimewa aja, guys.